Banyak ya, maksudnya pertama-tama kalau cara aku biasanya itu jadi baca dulu, dan nggak mungkin sekali baca itu oh begini, jarang, pasti kenapa begini, kenapa kok dia begini. Nanti habis itu kita diskusi sama sutradara, diskusi sama antar pemain, diskusi sama penulis, sama produser, sama semua orang yang terlibat, dan kita membuat satu cerita sendiri latar belakang kira-kira kenapa kok si Reza ini bisa kalau melihat sesuatu reaksinya seperti ini. Karena kalau Jerome pasti beda, kalau kamu juga pasti beda. Pertama kita buat dulu itu satu karakter yang baru untuk aku juga ya, maksudnya sebelumnya aku belum pernah menjadi Akam si tomboy seperti itu. Akam si tomboy, baik. Iya. Terus juga Tika ini kan setiap harinya memang bawa motor kopling gitu kan. Bener. Aku pun gak bisa bawa motor. Hah, masa? Iya. Tapi kok tadi kayaknya lancar-lancar aja? Iya, karena tiap hari latihan. Oh, wow. Tiap hari latihan. Bisa ya bawa motor metik itu juga di komplek gitu. Oh, kalau misalnya yang terjal-terjal gitu kan gak bisa. Didapatkan kan. Akhirnya kita pilih ini salah satu buku Bung Karno yang cukup aman lah, kumpulan resep. Bayangkan kumpulan resep nggak ada bahayanya nih kumpulan resep nih. Bener. Apa idealisme yang akan disampaikan nih? Apa norma-norma akan kita sampaikan? Cuman tantangannya kan begitu datang ke meja saya tuh, Din kita bikin film dari buku ini kan. Pernah saya ceritakan, wah novel nih ya, tebel kan novel nih. Saya bilang, ya ini kumpulan resep nih. Bagaimana kita membuat cerita dari kumpulan resep? Akhirnya yaitu kita riset, kita menemukan beberapa sejarah-sejarah yang unik. Akhirnya proses risetnya cukup menarik dan melibatkan kita ke beberapa tempat juga nih untuk mendapatkan sejarah-sejarah seperti itu. Hingga akhirnya mendapatkan the whole movie yang satu ini, yang baru aja kita nikmati bersama ya. Oke. Aku mau lompat sedikit ke Mbak Uli kalau gitu. Mbak Uli, sebagai kuliner ya itu pertama karena ini ya, sebenarnya mungkin dari motivasi politis dulu ya yang pertamanya, dan kebetulan sebenarnya nggak kebetulan karena kita mencari juga ya, kita menemukan buku Mustika Rasa itu kan. Dan setelah kita dalami ternyata buku Mustika Rasa itu bukan sekedar resep. Itu kalau dari Pak Karno sendiri itu bagaimana membawa kekayaan gastronomi Indonesia menjadi ini salah satu arsip gastronomi Indonesia yang paling lengkap nih menurut saya. Dan motivasi awal kita gimana caranya orang-orang Indonesia bisa kembali melirik buku itu menjadi salah satu acuan lah, jadi referensi baru lah. Bukan referensi baru ya, kembali menjadi referensi. Dan itu sebenarnya udah dari lama kan. Kalau dari sejarahnya sendiri bukunya emang agak kesulitan untuk bisa tampil ke publik kan. Dan akhirnya kita bisa mendapatkannya kembali, itu syukur alhamdulillah. Nah, nyambung ke ini, bagaimana Rosso itu yang ambisius, obsesif seperti itu kan. Itu mungkin sebenarnya itu metafor buat kita semua ya. Bagaimana orang kita itu obsesi dengan makanan lain, makanan bule lah, makanan ini kan. Lupa dengan kekayaan kita sendiri ya. Dan pada akhirnya kita bawa, kalau bagaimana tiba-tiba Rosso bisa mendapatkan kembali jati dirinya dengan menerima itu semua. Itu karena kita buat artnya Rosso yang tadinya Reza Eguino. Gue inget Reza Eguino, Itali banget tuh, kembali menjadi Rosso yang sesungguhnya. Itu kita bawa art ceritanya seperti itu. Spoiler nggak ini? Enggak ya? Enggak, aman. Aman ya. Spoiler juga aman. kenapa kuliner? Udah tadi. Oh, udah. Oh, politis tadi. Iya, politis. Kenapa muatan politisnya sepertinya? Karena kita melihat pasar kita hobi banget yang urusan konspirasi ya. Sampai sekarang nih. Kenapa kita harus ini, kenapa harus itu? Wah, kita bawa ke konspirasi seru juga nih. Jadi di pertengahan film kita akan membuat agak terkejut nih habis golden scene, kenapa tiba-tiba ada tangga nih. Kita pengen bikin apa ya, teman-teman dan penonton di sini itu tiba-tiba bisa melek lagi, oh ini ternyata ceritanya. Dan metafor buat kita semua ya, kita harus kembali kepada jati diri bangsa Indonesia lagi.
juicy nggak sih? Nggak ya? Enggak. Nggak ya. Aman. Pertanyaan berikutnya, ini tuh ada hint sequel gak sih di akhir? Ada ya, karena hobi kita yang suka mencari treasure hunt ya orang-orang Indonesia ya. Ada hint-hint ini, jangan-jangan ini menuju sesuatu nih. Apakah harta karun Soekarno? Apakah ini? Ya silahkan tunggu aja mas. Ya mas Reza ya. Pertanyaan berikutnya, butuh berapa banyak penonton sih untuk bisa ada sequelnya? Betul ya Mas Reza ya? Dari awal kita sama Mas Hanung kita berpikiran Jerome ya, yang ini ya. Berapa terakhir filmnya Jerome? Itu urusan Harap nih. urusan produser udah urusan Oh, saya. yang kuasa gelap. Kok udah nggak mau Suaranya sebutin ya. namanya? Yang mana? Ya nanti kita tanyakan ke Pak produser, tapi ada hint lah kenapa kita mengejar Jerome di sini ya. Oke. Hint kuliner, hint lagi dari film berikutnya, apakah fokusnya kan kuliner lagi? Betul ya Mas Reza ya? Oh, ada region di luar Jawa kah mengenai masalah kuliner ini supaya nggak Java sentris gitu ya? Ya. Dari awal sebenarnya kita nggak pengen Jawa sentris ya, tapi karena kebutuhan durasi ya. Seperti yang udah nonton pasti udah ketahuan kan, oh ternyata latar belakang Rosa seperti itu. Tadi udah kita bawa tuh, makanya kita butuh sequel nih. Ya mungkin berapa sequel nih untuk bisa seluruh kuliner Indonesia ya. Antar pulau dulu aja kali ya mas ya. Mungkin bisa sesuai provinsi Mas. Sesuai provinsi ya, Betul. 34. Iya. 38. Kita aminin dulu aja. Amin, kita berharap kita akan bisa membawa seluruh kuliner Indonesia. Amin. Cukup Mas Reza? Mas Reza terjawab semua ya. Baik. Selanjutnya lagi.